Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, guru ngaji dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kemarin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemarin saya sepintas ngelihat thumbnail dari Refli Harun, judulnya Anies Baswedan Ketua Umum Nasdem. Dia tanda tanya. Mau saya reaksi ya, pakai program OBS, tapi nggak sempet ya, ngerjain yang lain, teralihkan yang lain. Tapi mau saya komentari aja meskipun saya belum tahu isinya ya. Jadi kalau betul-betul ya, dengan izin Allah Anies Baswedan jadi Ketua Umum Nasdem, dan itu sesuatu yang mungkin dalam politik ya, itu menunjukkan Surya Paloh itu seorang politisi besar ya, dan seorang akan dikenang sebagai politisi yang terbesar di Indonesia ya. Karena dia bisa melahirkan satu kejutan-kejutan yang nggak terpikir ya oleh kebanyakan orang, seperti tiba-tiba di last minute itu dia memasangkan Anies Baswedan dengan Caimin, itu mengejutkan Demokrat sehingga Demokrat atau AHY itu langsung berbelok arah dan bergabung ya pada apa itu? Apa? Oh, beras. Bergabung pada ini, pada siapa? Oh, pada Prabowo. Dan itu mengejutkan ya. Permainan menjadi menarik. Permainan menjadi menarik, dan Pilpres itu menjadi sangat menarik. Beda dengan dulu juga waktu itu menarik juga waktu Anies jadi DKI 1 ya, proses-prosesnya itu. Tapi sekarang proses pemilihan gubernur DKI, Ridwan Kamil lawan Ridwan Kamil Susono lawan Anung Pramono Anung dan Sidul, itu nggak terlalu menarik ya. Anies Baswedan itu selalu menarik dan selalu ditarik ya, apalagi kalau betul-betul dia bisa jadi ketua umum. Karena yang dibayangkan, diasumsikan orang, Anies Baswedan akan membangun partai sendiri untuk menyongsong 2029, dan itu satu pekerjaan yang tidak mudah, membangun partai baru dengan dana entah dari mana ya kan. Sementara lawan-lawan politik Anies adalah besar ya. Meskipun kemarin 2 hari yang lalu kita dengar berdiri dideklarasikan Partai Perubahan tanpa Anies Baswedan, itu satu poin sendiri ya. Dan Anies jangan-jangan tidak pakai partai itu, tapi itu satu partai yang akan menjadi pendukung Anies yang utama. Tapi justru di dalam thumbnail itu muncul kemungkinan Anies Baswedan jadi ketua umum Partai Nasdem, dan itu dibuka jalannya oleh Surya Paloh, dan tampaknya kekuasaan besar dari Surya Paloh itu memang nyata ya. Dan kalau betul Anies Baswedan menjadi ketua partai dan dia mematahkan ya ambisi Prabowo dan juga ambisi Gibran misalnya untuk menjadi tahun 2029 untuk menjadi presiden, tentu kemungkinan itu terjadi. Dan lebih ideal tahun 2029 itu yang jadi presiden memang Anies dengan bahasa keadilan yang dia kirimkan sinyalnya dengan kuat ke seluruh dunia, bahasa keadilan, dan dia akan memiskinkan, membuat gembel para koruptor, karena problem utama bangsa kita adalah banyaknya maling-maling berdasi. Dan tampaknya kita yakin dan percaya meskipun Prabowo dalam 10 hari kekuasaannya itu menangkap 28 koruptor, itu sebenarnya hanya konsumsi pers yang kita khawatir orang kagum, sebagaimana dulu Jokowi kagum ketika dia masuk gorong-gorong, sebuah pencitraan di awal. Dan pencitraan di awal sekarang di zamannya Prabowo adalah ketika dia menangkap para koruptor. Tetapi jangan lupa, koruptor itu akan melakukan perlawanan yang sangat keras, dan Prabowo akan dibuat tidak berkutik karena dia memiliki masa lalu, memiliki track record yang menjadi titik lemah
yang akan dia dimanfaatkan oleh para koruptor dan mafia-mafia itu untuk menghentikan langkah dari Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan agak sukar untuk orang mempunyai entry point untuk menghancurkan dia, karena track recordnya sebagai gubernur DKI itu begitu meyakinkan, sangat positif, dan kemudian celah-celah yang pernah membuat dia memiliki semacam deviasi atau keputusan politik yang salah di masa lalu, itu celah itu sudah ditutup oleh Allah sendiri. Jadi kalau dia jadi presiden tahun 2029, itu sebuah kemungkinan yang menarik setidak-tidaknya pada tingkat imajinasi liar kita, akan memungkinkan Anies Baswedan jadi presiden, ya kan, tahun 2029. Sebab kalau membangun partai sendiri dan ikut pemilu partai itu, katakan begitu, partai baru, dan tetap dia tidak bisa mencalonkan diri, karena untuk mencalonkan diri tahun 2029 haruslah memiliki kursi setidaknya didukung oleh 20% suara atau 25% kursi di parlemen kan. Dan tahun 2009 agak sukar mencapai kursi itu dengan menembus batas presidential threshold. Jadi peluang untuk menjadi calon presiden pun akan punah tahun 2009 meskipun pakai partai perubahan yang baru. Tetapi kalau dia sekarang di setup 1 tahun ini atau tahun depan, itu kemudian tiba-tiba ya sang politisi besar yaitu si brewok ini, ketua Nasdem, itu tiba-tiba mempersilahkan Anies menjadi ketua partai, itu satu gempa politik yang dahsyat yang akan mengubah ya landscape perpolitikan nasional kita secara radikal. Kaisang yang hari Sabtu punya KTA, 2 hari kemudian hari Senin bisa menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Seorang anak ingusan tanpa narasi, tanpa isi wawasan kebangsaan, ya kan, hanya mengandalkan kemudaan dan tampang, gaya, tanpa substansi, tanpa kapasitas intelektual yang cukup, itu bisa jadi ketua Partai Sosialis Indonesia dan menggusur orang-orang yang berakal sehat yang masih tersisa di Partai Nasdem. Hanya sebuah intervensi kekuasaan, tentu dengan uang yang melimpah. Tetapi Anies Baswedan, kalau Allah kehendaki, dia bisa jadi ketua Partai Umum Nasional Demokrat dengan kecakapan intelektual yang jauh di atas rata-rata, dengan track record sebagai orang yang pernah memimpin pemerintahan di DKI, satu etalase nasional yaitu DKI, dan juga pernah menjadi menteri sebagai Menteri Pendidikan. Tampaknya jalan-jalan baru akan terbuka, setidak-tidaknya thumbnail dari Refli Harun bahwa Anies Baswedan menjadi ketua umum Nasdem, padahal saya belum tahu isinya, sungguh memberikan satu harapan. Kita boleh kehilangan harapan dalam hidup ini, kecuali kita boleh kehilangan segalanya dalam hidup ini kecuali keimanan dan harapan. Saya mau jualan bubur ayam dulu, udah siap nih gerobaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.